Bayangin kamu cuma menyisihkan Rp10.000 setiap hari. Segelas kopi, sebungkus rokok, satu jajan kecil. Kedengarannya terlalu sepele untuk mengubah hidup siapapun. Tapi bagaimana jika kamu benar-benar memasukkan uang itu ke celengan tiap hari, tanpa bolong, selama 30 tahun penuh? Begitu kita ikuti skenario ini pelan-pelan, angka di ujungnya bakal bikin kamu kaget. Selamat datang di sebuah skenario hipotesis. Hal pertama yang harus kamu pahami adalah kekuatan dari hal kecil yang diulang. Menabung 10.000 sekali memang gak terasa apa-apa. Tapi begitu kamu memasukkan uang itu ke celengan setiap hari tanpa putus, kebiasaan kecil tadi berubah jadi mesin yang bekerja diam-diam untukmu. 10.000 per hari kelihatan remeh, tapi dia adalah benih. Dan benih yang ditanam tiap hari, suatu saat jadi pohon yang rindang. Sekarang mari kita hitung pelan-pelan. 10.000 dikali 30 hari, hasilnya 300.000 dalam sebulan. Dalam 1 tahun, angka itu menjadi sekitar Rp3.600.000. Hanya dari recehan yang tadinya kamu anggap nggak ada artinya. Dan dalam 30 tahun, tanpa bunga sekalipun, totalnya sudah lebih dari Rp100 juta. Murni dari kebiasaan harian. Sekarang bagian yang paling ajaib, dan sering dilupakan orang, bunga berbunga. Uang yang kamu tabung gak cuma menumpuk, tapi ikut menghasilkan uang baru. Bunga dari tabunganmu akan menghasilkan bunga lagi, lalu bunga itu berbunga lagi, terus berulang dan berkembang selama bertahun-tahun. Inilah kenapa nilainya bisa melonjak jauh. Dengan bunga yang wajar, 100 juta tadi bisa berkembang jadi angka yang jauh lebih besar. Tapi ada musuh diam-diam yang harus kamu kenal, inflasi. Setiap tahun, harga barang naik, dan nilai uang pelan-pelan menyusut. Uang 10.000 hari ini, 30 tahun lagi mungkin cuma bernilai separuhnya. Diam di celengan saja nggak cukup. Itulah kenapa menabung saja sering kalah, dan kamu butuh tempat yang bunganya bisa mengejar inflasi. Menyimpan harus pintar, bukan cuma rajin. Disinilah letak rahasianya. Menyimpan uang di celengan memang melatih disiplin, tapi uangnya diam dan dimakan inflasi. Memindahkannya ke tempat yang menghasilkan bunga, membuat uangmu ikut bekerja, bukan cuma tidur. Kombinasi keduanya, disiplin menabung ditambah tempat yang tepat, itulah yang mengubah recehan jadi kekayaan. Kalau ada satu bahan rahasia paling penting, itu bukan jumlah uangnya, tapi waktu. Semakin lama, semakin dahsyat efeknya. Uang yang menabung selama 30 tahun tumbuh jauh lebih besar daripada yang menabung 10 tahun, walau jumlah hariannya sama. Itulah kenapa waktu terbaik untuk mulai adalah kemarin. Dan waktu terbaik kedua, adalah hari ini juga. Coba bayangin dua orang. Yang satu mulai menabung di umur 20, yang lain baru mulai di umur 30. Walau jumlah harian mereka sama persis, yang mulai 10 tahun lebih dulu bisa berakhir dengan tabungan hampir 2 kali lipat. Selisih 10 tahun itu nggak bisa dikejar dengan menabung lebih banyak di akhir. Waktu yang hilang, hilang selamanya. Ada trik sederhana yang melipat gandakan hasilnya. Setiap kali penghasilanmu naik, naikkan juga jumlah tabungan harianmu sedikit. Dari 10.000 jadi 20.000, lalu 50.000 seiring waktu. Tanpa terasa berat, tapi hasilnya berkembang luar biasa. Kuncinya menaikkan tabungan lebih cepat daripada menaikkan gaya hidup. Disitulah kebanyakan orang justru gagal. Sekarang musuh terbesarmu yang sebenarnya, godaan. Diskon, barang baru, dan gengsi sesaat terus membisikkan supaya kamu berhenti. Setiap kali kamu tergoda membongkar tabungan, kamu bukan cuma kehilangan uangnya, tapi juga semua bunga yang seharusnya dia hasilkan. Sebagian besar orang gagal bukan karena nggak mampu menabung, tapi karena berhenti di tengah jalan. Konsistensi jauh lebih langka daripada niat. Ada jebakan halus yang menjerat hampir semua orang. Setiap penghasilan naik, gaya hidup ikut naik lebih kencang lagi. Gaji naik, tapi tabungan tetap nol, karena semuanya habis untuk gaya hidup yang terus menanjak.
Ini namanya jebakan gaya hidup. Orang yang menang secara finansial bukan yang penghasilannya paling besar, tapi yang jarak antara penghasilan dan gaya hidupnya paling lebar. Sebelum bermimpi kaya, ada satu hal yang menyelamatkan banyak orang dari kehancuran: dana darurat. Tanpa dana darurat, satu musibah kecil, seperti sakit atau kehilangan pekerjaan, bisa memaksamu membongkar seluruh tabungan bertahun-tahun. Maka sisihkan dulu dana untuk beberapa bulan kebutuhan, baru sisanya kamu tabung dan kembangkan. Itu jaring pengaman hidupmu. Sekarang bagian yang menyenangkan. Tabungan yang konsisten pelan-pelan mengubah mimpi yang dulu mustahil jadi sangat mungkin. Uang muka rumah, biaya pendidikan anak, modal usaha, atau perjalanan yang selalu kamu tunda. Semua jadi terjangkau pelan-pelan. Recehan 10.000 yang dulu kamu remehkan, ternyata diam-diam sedang membeli masa depanmu, sedikit demi sedikit. Sekarang mari kita lompat jauh ke depan, 30 tahun kemudian. Kamu tetap menabung 10.000 tiap hari, dan membiarkan bunga bekerja. Angka yang dulu cuma 100 juta, dengan bunga berbunga bisa berkembang dan melonjak jadi jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Recehan harian tadi berubah jadi kebebasan. Kebebasan memilih, kebebasan dari panik soal uang, kebebasan menentukan hidupmu sendiri. Pelajaran besar dari skenario ini bukan soal pintar mengatur uang, tapi soal disiplin kecil yang dijaga setia dalam waktu yang panjang. Kamu nggak butuh penghasilan besar untuk memulai. Kamu cuma butuh satu kebiasaan kecil, dan kesabaran untuk membiarkan waktu melakukan sisanya. Dan mungkin justru karena terlihat sepele, kebiasaan inilah yang paling sering diabaikan, padahal paling besar dampaknya. Sebelum kamu mulai, kenali dulu jebakan yang menggagalkan kebanyakan orang. Kesalahan pertama adalah menabung dari sisa, bukan menyisihkan di awal. Kalau kamu menabung dari uang yang tersisa di akhir bulan, biasanya nggak akan pernah ada sisa. Sisihkan di depan, sebelum uang sempat habis. Kesalahan kedua adalah berhenti total setelah sekali bolong. Padahal satu hari terlewat bukan alasan untuk menyerah, cukup lanjutkan lagi besoknya. Ada satu trik yang membuat semua ini jauh lebih gampang. Jangan mengandalkan niat dan ingatan, tapi otomatiskan. Atur supaya sebagian uang langsung berpindah ke tabungan secara otomatis setiap kali kamu menerima penghasilan, tanpa harus kamu pikirkan lagi. Dengan begitu, menabung berubah dari beban yang butuh disiplin, menjadi sesuatu yang terjadi sendiri di latar belakang hidupmu. Kalau semua ini digabung, muncul sesuatu yang disebut efek bola salju. Awalnya kecil dan pelan, tapi makin lama makin besar dan cepat. Di tahun-tahun awal, pertumbuhannya terasa lambat dan membosankan. Tapi di tahun-tahun akhir, uangmu tumbuh lebih cepat daripada yang kamu setor. Di titik itu, bunga yang dihasilkan tabunganmu bisa lebih besar daripada setoran harianmu sendiri. Uang benar-benar bekerja untukmu. Penting diluruskan, menabung seperti ini bukan berarti kamu harus jadi pelit dan menyiksa diri. Bukan itu intinya sama sekali. Intinya adalah sadar kemana uangmu pergi, dan memilih dengan sengaja mana yang benar-benar penting buat hidupmu. Kamu tetap boleh menikmati hidup hari ini, asal kamu juga menyisihkan sedikit untuk dirimu di masa depan. Itu soal keseimbangan, bukan penderitaan. Akhirnya kita kembali ke pertanyaan awal. 10.000 sehari itu sebenarnya kecil, atau diam-diam besar? Jawabannya tergantung satu hal saja. Apakah kamu sanggup menjaganya tiap hari, tanpa bolong, lebih lama dari kebanyakan orang? Karena di akhir cerita, yang membedakan bukan seberapa besar yang kamu tabung, tapi seberapa setia kamu menjaga kebiasaan kecil itu. Jadi, menabung 10.000 sehari ternyata bukan hal sepele sama sekali. Dia membuktikan bahwa kebiasaan kecil yang dijaga konsisten, ditambah waktu, bunga berbunga, dan perlindungan dari inflasi, bisa mengubah recehan harian menjadi ratusan juta bahkan kebebasan. Rahasianya bukan seberapa besar yang kamu tabung, tapi seberapa setia kamu menjaganya. Kalau skenario kayak gini bikin kamu mikir, subscribe biar nggak ketinggalan episode berikutnya. Dan menurut kamu,
Kamu sanggup gak menabung 10.000 tiap hari tanpa bolong selama setahun saja? Tulis jujur di komentar.